A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan sepatu di kota Beijing kemarin itu seperti seekor anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adakah di antara kita yang tidak pernah marah? Saya rasa tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW orang yang sangat penyabar sekalipun pernah marah. Dan beliau bukan tidak bisa marah, beliau mampu menahan amarah. Kaum Quraisy, kaum kafir mencaci memaki Rasulullah. Bukan beliau tidak bisa marah, tapi beliau mampu meredam rasa marah itu. Beliau meredam amarah yang bisa kita ungkapkan dengan cara yang sungguh menjadi teladan hari ini. Tapi kita, kalau sudah marah, apa yang keluar? Ucapan kita sudah tidak seperti orang biasa. Bahasa hutan turun semua. Yang dari yang jinak, dari yang kasar, dari yang lembut, semuanya keluar. Itu kalau kita sedang marah. Nah, seorang Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ikatlah kemarahan itu dengan rantai kesabaran. Karena kemarahan itu seperti seekor anjing. Bila ia terlepas, ia niscaya akan merusak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sekedar pemanis bahasa, tapi beliau membahasakan bahwa amarah itu bagaikan seekor binatang yang hari ini kalau kita lihat, terutama di hutan, bagaimana seekor anjing itu mampu merusak apa saja, terutama binatang-binatang yang kecil. Ketika ia menjaga sebuah rumah, ia akan marah kepada siapapun yang tidak ia kenal. Karena anjing ini sudah diberikan pelatihan untuk menggonggong atau menjaga rumah itu dari orang-orang yang tidak dikenal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bagaimana jika anjing itu berada dalam diri kita? Ia akan merusak. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita ambil contoh ketika seorang suami, ia bekerja sebagai ojol yang hari ini sedang masih terus selalu ada dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Ia pergi pagi, pulang sore, bahkan mungkin pulang malam. Ada juga yang pulang pagi lagi. Demi apa? Demi keluarga. Ketika ia berusaha di luar untuk mencari apa yang akan membahagiakan di rumahnya, tapi ketika ia datang di rumah, jika sambutan istrinya tidak membuat seorang suami yang begitu bahagia ketika ia membawa pulang apa yang ia cari, maka itu berubah. Mood suami akan berubah. Ia mungkin pun pergi ke stasiun untuk mengantar pasiennya, untuk mengantar penumpangnya, kemudian ke perumahan, lalu mengantar lagi ke tempat lain. Ia dapatkan itu. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, apa kata istrinya? Yo mas, dari pagi sampai saiki cuman segini dapatnya. Ungkapan seorang istri yang tidak bersyukur enak bener. Kok cuman segini dapatnya? Karena pergi pagi, pulangnya sore. Padahal suaminya di luar udah, ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau memberikan saya uang untuk bisa saya bawa pulang agar istri saya bahagia, agar anak saya bisa makan. Udah penuh harap, penuh kebahagiaan di raut muka, di diri suaminya
yang tidak dia mencari dari pagi sampai sore. Tapi ketika pulang, sang istri hanya mengatakan, kok dapatnya cuma segini dari pagi sampai sore, Mas? Ungkapan seorang istri yang tidak bersyukur dengan apa yang ada. Dan ini bisa membuat apa? Sang suami moodnya hilang. Bahkan mungkin kalau suaminya nggak sabar, bisa berantem tuh. Bisa cekcok mulutnya. Apalagi dilihat sama anaknya. Wah, ini udah menjadi sesuatu tragedi besar. Dan oleh karenanya, para ibu, para calon ibu, bersyukurlah dengan apa yang Allah kasih melalui suaminya. Karena boleh jadi ojol itu ya dari berangkat pagi sampai sore banting tulang untuk keluarga. Ada kalanya ramai, ada kalanya sepi. Karena kadang biasanya ada juga pesanan fiktif. Karena dulu juga saya pernah merasakan bagaimana menjadi seorang Grab driver. Saya sedang ketika ada orderan, saya berangkat, ternyata di sana dia pesan dua motor. Dan mau tidak mau harus mengalah kepada yang dia inginkan. Atau kita datang kepada orderan yang ketika sampai sana ternyata zonk, tidak ada. Dan itu semua bagian daripada perjuangan seorang ojol. Saya berkata bukan karena katanya, saya merasakan sendiri. Oleh karenanya para ibu, para calon ibu, atau siapapun di sana, apapun pekerjaannya, apapun posisinya, ketika seorang suami, ketika pasangan kita mau pulang, yang Allah titipkan syukuri. Karena dengan kesyukuran itulah semangat seorang suami akan bertambah. Moodnya akan naik. Dia akan lebih semangat lagi untuk mencari rezeki yang bisa menghidupkan keluarganya. Tetapi jika seorang istri tidak demikian, istri yang hanya akan menyalahkan terus apa yang ia bawa. Ketika banyak disalahkan, ketika sedikit apalagi, maka bersiaplah. Ini bukan bahtera yang baik. Ia akan berujung dengan sebuah kegoncangan yang justru ia akan memutus rantai itu. Maka oleh karenanya, buat para ibu, para calon ibu, bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah kasih. Karena suami mencari rezeki keluar itu bukan buat siapa-siapa, pasti buat keluarga. Dan buat para suami dan calon suami, tetap sebagaimanapun istri berkomentar, istri menyikapi apa yang kita bawa ke rumah, tetap kita bersemangat. Karena sejatinya bukan mereka yang menilai kita, Allah yang menilai kita. Kita sebagai semua suami berjuang untuk keluarga. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sebagai suami mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, thayyibah buat keluarga. Karena emang itu kewajiban dari kita, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Artinya di dunia ini juga harus dijaga. Jangan sampai mereka kelaparan. Kalau mereka sudah kelaparan, mereka minta-minta, bahkan ke tetangga atau seterusnya, maka kita yang akan dijaga. Oleh karenanya, para suami, para calon suami, para ibu, para calon ibu, yuk bersyukur. Intinya bersyukur. Kalau kita syukur, apa kata Allah? In syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Rezeki itu dari Allah, bukan dari penumpang, bukan dari perusahaan, bukan dari atasan, bukan dari Allah. Mbak Janin, seorang ibu hamil, itu kalau bukan dari Allah, coba di siapa? Kita waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Bukan ibu kita, bukan bapak kita, Allah, tapi melalui ibu dan bapak kita. Sekali lagi, sahabat-sahabat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah. Karena syukuran itu
adalah bagian daripada keberkahan daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur, semakin Allah akan tambahkan. Mudah-mudahan Allah menuntun kita, membimbing, dan senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.